hasil pengembangan dari makhluk yang pernah hidup sebelumnya karena mengalami proses seleksi alam, adaptasi, dan variasi. Lalu ini adalah garis Wallace, Bu. Ini yang memetakan fauna bagian barat, bagian timur. Bagian barat itu kebanyakan, Bu, seperti kerbau, gajah, rusa, seperti itu. Kalau yang bagian timur itu seperti kanguru, kuda, itu sudah ya, Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Asia Tenggara. Paparan Sunda itu termasuk binatang seperti gajah, rusa tadi, kerbau. Kalau yang paparan sawah ini adalah peta migrasi dia. Kenapa kita bisa katakan bahwa dia dari Afrika? Memang ada peta penyebarannya. Nah, ini adalah Afrika. Dulu daratan yang sangat luas, mungkin subur pada saat itu. Ada Homo erectus, ini yang merah. Lalu ada Homo sapiens yang biru ini. Ketika di sini sumber makanan sudah mulai tidak ada, Homo erectus ini mulai bermigrasi mencari sumber makanan baru. Ada yang ke Eropa, ke Asia, akhirnya sampai ke Jawa sini. Kalau yang manusia modern ini, dia bahkan sampai ke Australia, migrasi dia. Dari proses migrasi ini melahirkan dua teori. Ada teori kesinambungan dan teori penggusuran. Nah, kita ke sini. Teori kesinambungan ini bahwa manusia modern berasal dari Homo erectus yang menghuni dan berevolusi di berbagai tempat di dunia. Ini proses evolusinya di tempat dia bermigrasi. Ketika dia bermigrasi ke Asia, dia lalu berevolusi di sana. Ini menjadi ras Mongoloid. Makanya bangsa-bangsa Asia itu disebut dengan bangsa Mongoloid. Lalu yang bermigrasi ke Eropa, dia berevolusi di Eropa menjadi Kaukasid. Yang di Afrika tetap Negroid. Kalau yang kita ini masuknya Australoid atau sekarang disebut dengan suku Aborigin. Kenapa, Bu? Karena orang kita ini kebanyakan warna kulitnya sawo matang. Wajahnya seperti ini, Bu, orang Jawa dulu. Tidak mungkin kita masuk ke Asia. Orang Asia itu warna kulitnya putih, matanya sipit. Karena iklim dan lingkungan itu mempengaruhi warna kulit, retina mata, rambut, dan sebagainya. Tidak mungkin juga kita masuk yang ke sini, apalagi yang ke Negroid. Kalau yang ini dia proses evolusinya di Afrika dulu, baru dia bermigrasi. Beda. Kalau ini dia berevolusi di tempat dia bermigrasi. Kalau ini dia berevolusi dulu di daerahnya sana, baru dia bermigrasi, menyebar. Sama juga yang di Asia menjadi Mongoloid, Eropa Kaukasid, yang di Afrika Negroid, lalu ada Australoid. Dua teori ini terpakai, Bu, tapi dari jejak dan bukti temuan yang paling banyak yang ini. Dia berevolusi di tempat dia bermigrasi karena dia harus menyesuaikan iklim dan lingkungan tempat di mana yang dia tempati. Ini. Nah, makanya kita bisa tahu, Bu, ada bangsa Australoid, Mongoloid, Kaukasid maupun Negroid. Nah, ini proses migrasi dia. Nah, ini adalah temuan dari Eugene, Bu. Eugene de Bois, tulisannya tapi bacanya Eugene de Bois. Eugene de Bois. Ya. Temuan manusia purba pertama adalah temuan dari Eugene ini sebetulnya. 1891 dia sudah menemukan. Yang pertama dia datangnya adalah Sumatera. Kenapa? Karena dia pikir di sana banyak gua-gua, kera besar banyak di sana. Dia pikir manusia purba ada di sana, Bu, banyak di sana. Tetapi selama 1 tahun dia tidak menemukan, tidak membuahkan hasil yang maksimal. Lalu akhirnya dia mulai tertarik pindah ke Jawa ketika Van der Schouten itu menemukan manusia wajah. Lalu dia pindahkan penelitiannya dari Sumatera, sampailah dia di Jawa, lalu sampailah dia di aliran Sungai Bengawan Sulu, di Trinil, di Kedung Prubus. Dia melakukan penggalian, dia menemukan atap kepala dan tulang premur bawah. Eugene mengklaim bahwa dia telah menemukan apa yang dinamakan dengan the missing link. Missing link itu garis yang menghubungkan antara kera dan manusia. Karena yang ditemukan oleh Eugene ini atap kepalanya masih primitif, masih kera. Tulang pahanya ini sudah tulang paha manusia sekarang, sudah tegak, sudah lurus. Makanya atap kepalanya dinamakan Pithekos, tulang pahanya dinamakan Tropus, lalu jadilah Pithecanthropus erectus. Manusia kera berdiri tegak. Nah, ini adalah temuan dari Eugene, Bu, yang paling terkenal. Ini Pithecanthropus erectus. Ini temuannya, atap kepala dan tulang visual. Ini satu-satunya peneliti yang konsisten melakukan penelitian di Sangiran ini yang mengangkat nama Sangiran. Konkonisual ini sebetulnya. Ini dia dia sampai tua, Pak, di sini. Bahkan dari tahun 1930. Pertama dia menginjakkan kakinya di Desa Ngebung. Nah, ini. Bahkan ini murid-muridnya, Pak. Ada Pak Profesor Dr. Tengku Yako, lalu Pak Sartono, Pak Sujono. Ini dulu dia belajar bersama konkonisual di sini. Termasuk Pak Tengku Yako ini. Dia dokter umum kan, dia senang
paleontologi, geologi aja belajar bersama pohon-pohon visual. Lalu Pak Sartono, Pak Sujono. Makanya pohon-pohon visual ini benar-benar satu-satunya peneliti yang mengangkat nama Sangiran sampai ke tingkat dunia. Iya, pohon-pohon visual ini. Ini dari Jerman tapi sudah masuk menjadi warga negara Belanda. Jadi 1 juta tahun ini Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Asia. Ini masih menyatu. Nah, ini petanya seperti ini. Dia membentuk paparan Sunda atau Sundaland. Lalu Australia dan Papua Nugini dia membentuk paparan Sau. Dan sekarang Sumatera Jawa sudah terpisah. Karena Gunung Krakatau Purba itu yang membelah Sumatera Jawa sekarang menjadi Selat Sunda. Nah, ini dulu masih menyatu. Makanya gunung-gunung Purba itu dulu letusannya sangat luar biasa, Bu. Karena dia gunung-gunung raksasa pada saat itu. Seperti Toba Purba aja itu dia kardenanya sekarang menjadi Danau Toba. Terus ada Tambora Purba, dulu letusannya luar biasa. Nah, ini dulu masih bergabung Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Asia Tenggara. Jadi Sundaland. Paparan Sunda. Ini situs selain yang ada di Sangiran, ada di Perning, ada di Wajak, ada di Kedung Klubus, di Ngandong, Trinil, Sambung Macan, Miri, Gunung, Sangiran. Nah, jadi memang ini satu rute situs ini. Tempat penyebaran dia. Ini. 75% temuan tengkorak manusia purba yang ada di dunia itu ditemukan di Indonesia. Sangiran memiliki sumbangsi 50% dari 75%. Baru yang 25% dia menyebar. Ada yang ke Eropa, ke Asia. Yang paling banyak yang ditemukan di Sangiran sini. Sampai 75%. Nah, ini satu-satunya fosil yang boleh disentuh di museum sini. Kenapa? Karena dia keras, Bu. Karena tidak semua fosil itu bisa disentuh. Tergantung dia diendapkan pada sedimen apa. Karena ini diendapkan pada grass bank tadi, Bu, yang keras tadi, makanya dia boleh disentuh. Karena dia banyak mengandung unsur gamping, silika, seperti itu. Nah, itu gadingnya, Bu. Nah, ini kakinya. Ya. Kakinya. Nah, ini kan masih, nah ini tengkorak kepalanya, Bu. Nah, ini giginya kanan kiri. Nah, ini giginya. Ya, stigodon itu. Gigi stigodon. Ini kan tulangnya belum terlihat, Bu. Ini masih baru dengan sedimen. Jadi kalau berburu dia berkelompok. Tidak mungkin dia berburu sendiri karena alatnya masih sederhana. Kadang-kadang yang dia buru harimau juga. Makanya dia harus berkelompok. Dia tidak ada pilihan, kalau tidak berburu ya diburu. Ini. Nah, ini usianya, Bu. Ini usianya 40 tahun manusia purba. Jadi dari hasil temuan tengkorak manusia purba yang ada di Sangiran setelah diteliti secara morfologi usianya hanya 40 tahun. Kita tidak tahu, mungkin kalau nanti ditemukan diteliti 50 artinya dia bisa mencapai 50 tahun. Nah, untuk sementara ini 40. Kenapa? Karena faktor iklim dan lingkungan yang dia tidak mampu bertahan hidup cukup lama. Nah, ini dengan orang sekarang sudah punya hunian, makan sakit ada dokter dan sebagainya. Kalau ini makanya ini dia umumnya tidak. Ini ada proses masih berkelompok. Jadi kalau dia menarik hewan kurban, dia proses pengulitannya seperti ini. Sebetulnya tidak sama, Bu, dengan orang sekarang. Kalau dia ingin menguliti, dia ingin ambil dagingnya, dia harus kuliti dulu. Mungkin orang sekarang menggunakan pisau. Kalau dulu dia masih menggunakan alat serpi tadi. Jadi dia sudah memiliki pemikiran seperti itu. Nanti tinggal kecerdasan dia ya sudah. Ini proses menguliti. Dia mengenal alat dari batu, ternyata dia sudah mengenal alat dari tulang juga. Jadi tulang ini dia runcingkan untuk dijadikan alat untuk menusuk seperti itu. Lalu ada spatula. Ini untuk mencongkel daging-daging yang sulit yang ada di dalam, dia menggunakan spatula. Artinya, pakai spatula. Betul. Dua alat ini, alat batu dan alat tulang. Kalau yang ini buat apa, Pak? Nah, itu untuk melempar, Bu. Melempar Gimana yang kepalanya itu. gitu apa? Jadi tidak langsung dia lempar dulu dengan jarak jauh, dia lempar dengan batu. Nah, ini contoh membuat api. Nah, jadi buat api juga masih menggunakan batu. Nah, dia sudah pintar memilih jenis batuan yang keras, yang lunak, yang mampu digunakan membuat api. Ini harus keras sekali batunya supaya bisa mengeluarkan percikan api. Contoh, akhirnya dia sudah makan daging matang juga, Bu.
sudah direkonstruksi di Prancis. Ini sudah sesuai skalanya Bu, 1:1. Artinya kalau dia dulu pernah hidup, itu ya tingginya segini Bu, besarnya juga segini. Ketika ditemukan itu tengkorak kepala dan tulang panggul, setelah diidentifikasi ternyata seorang perempuan Bu, ini sudah ibu-ibu. Nih, dia terserang bakteri Microcephalus Bu. Jadi anatomi dia tidak bisa berkembang, anatomi tubuh dia, makanya dia menjadi lebih pendek, betul. Ini ditemukan di liang goa, dia pernah hidup 18.000 tahun yang lalu, ditemukan di Flores, makanya dinamakan dengan Homo floresiensis.